Yang terhormat Ibu Lili Andita MPD serta teman-teman seperjuangan sejurusan yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan terus belajar. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat kelak. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Anifan dengan NIM 2121266. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang aksiologi, yang dimana saya ingin membahas tentang etika, yang dimana etika ini adalah poin-poin yang ada di materi aksiologi. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pengertian etika. Jadi, pengertian etika adalah suatu cabang filsafat yang dimana membahas secara detail, yang membahas secara kritis dan sistematis masalah-masalah tentang perilaku-perilaku seseorang, tentang moral-moral seseorang. Jadi etika ini kaitannya dengan perbuatan seseorang, dengan perilaku seseorang. Jadi bahasa sederhananya etika itu adalah perilaku seseorang, gitu ya. Baik, maka sebagaimana pengertian etika, pokok pembahasan etika ini lebih memfokuskan kepada perilaku, norma dan adat istiadat manusia. Jadi pokok pembahasan dan kajian etika ini adalah tentang perilaku manusia, norma manusia, dan adat istiadat manusia. Jadi semua yang berhubungan tentang perilaku manusia itu menjadi pokok pembahasan dan kajian etika. Nah, etika sendiri merupakan sebagai salah satu cabang filsafat umum yang tertua, karena setidaknya ia telah menjadi pembahasan menarik sejak zaman Socrates, ya, dan para kaum sofis, ya. Jadi etika ini sudah dibahas pada masa Socrates dan para kaum sofis. Nah, pada pembahasan itu mereka mempersoalkan mengenai masalah kebaikan, keutamaan, keadilan, dan sebagainya, yang dimana kebaikan, keutamaan, dan keadilan ini berhubungan dengan perilaku manusia. Etika sendiri di dalam buku Etika Dasar yang ditulis oleh Franz Magnus Suseno diartikan sebagai pemikiran kritis, sistematis, dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Ini sebagaimana telah dijelaskan di atas adalah norma adat, wajengan, dan adat istiadat manusia. Berbeda dengan norma itu sendiri, etika tidak menghasilkan suatu kebaikan atau perintah dan larangan, melainkan sebuah pemikiran yang kritis dan mendasar. Tujuan dari etika adalah agar manusia mengetahui dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Di dalam etika, nilai kebaikan dari tingkah laku manusia menjadi sentral persoalan. Maksudnya adalah tingkah laku yang penuh dengan tanggung jawab, baik tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat,
alam maupun terhadap Tuhan sebagai Sang Pencipta. Baik, kemudian poin yang terakhir yaitu adalah 4 pembagian etika, yaitu sebagai teori sistem filsafat. Dalam perkembangannya, 4 teori etika tersebut dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada hedonism, kemudian eudemonism, kemudian utilitarism, dan yang terakhir ada deontologi. Baik, yang pertama ada hedoisme. Hedoisme adalah pandangan moral yang menyamakan baik menurut pandangan moral dengan kesenangan. Kemudian yang kedua ada eudemonism. Eudemonism menegaskan setiap kegiatan manusia mengejar tujuan, dan adapun tujuan dari amnesia itu sendiri adalah kebahagiaan. Kemudian selanjutnya utilitarisme yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah memajukan kepentingan para warga negara dan bukan memaksakan perintah-perintah ilahi atau melindungi apa yang disebut hak-hak kodrati. Dan yang terakhir, deontologi adalah pemikiran tentang moral yang diciptakan oleh Immanuel Kant. Menurut Kant, yang bisa disebut baik secara terbatas atau dengan syarat, misal kekayaan manusia apabila digunakan dengan baik oleh kehendak manusia. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.